Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1248, armada tentara salib yang terdiri dari 1.800 perahu dan kapal mendatangi Pulau Siprus dengan maksud untuk menaklukkan Mesir sebagai bagian dari Perang Salib ke-7. Komandan mereka, Louis ke-9, mencoba mengajak bangsa Mongol melancarkan serangan yang terkoordinasi ke Mesir, tetapi ajakan tersebut tidak membuahkan hasil. Maka tentara salib memutuskan untuk berlayar ke Dimyat dan penduduk setempat langsung melarikan diri setelah mereka mendarat. Solih Ayub sendiri sedang berada di Syam pada saat itu. Setelah mendengar kabar mengenai serangan tersebut, ia bergegas kembali ke Mesir, tetapi ia tidak mendatangi Dimyat. Ia pergi ke Mansuroh dan di situ ia mengumpulkan pasukan yang melancarkan serangan-serangan untuk mengganggu tentara salib. Solih Ayub jatuh sakit dan kesehatannya makin menurun akibat tekanan dari tentara salib. Istrinya yang bernama Syanjarudur menyerukan pertemuan para panglima dan kemudian ia menjadi panglima tertinggi pasukan Mesir. Syanjarudur memerintahkan agar Mansurah dibentengi, dan juga agar persediaan-persediaan ditimbun di tempat tersebut. Selain itu, ia menitahkan agar pasukan Mesir dipusatkan di Mansurah, dan ia juga mengatur armada Mesir dan menempatkannya di berbagai tempat strategis di sepanjang Sungai Nil. Maka upaya tentara salib untuk merebut Mansurah berhasil dipatahkan, dan Raja Louis tiba-tiba menghadapi situasi yang genting. Ia memutuskan untuk menyeberangi Sungai Nil dan melancarkan serangan kejutan terhadap Mansurah. Sementara itu, Solih Ayub tutup usia. Walaupun begitu, panglima-panglima Mamluk Bahri yang tunduk kepada Syanjarudur dan Salih Ayub, termasuk Ruknuddin Baibar dan Aibak, melancarkan serangan balasan dan menimbulkan korban jiwa yang besar di pihak tentara salib. Pada saat yang sama, pasukan Mesir memutus jalur persediaan tentara salib dari Dimyat, sehingga bala bantuan tidak dapat didatangkan. Anak laki-laki Salih Ayub yang baru saja dinyatakan sebagai Sultan Ayubiyah yang baru, Al-Muazzam Turansyah, juga berhasil mencapai Mansurah pada saat itu dan semakin memperhebat pertempuran melawan tentara salib. Tentara salib akhirnya menyerah dalam pertempuran Fariskur, dan Raja Louis dan para pengikutnya ditangkap. Setelah berhasil mengalahkan tentara salib, hubungan Al-Muazzam Turansyah dengan Mamluk semakin memburuk, dan Turansyah berulang kali mengancam mereka dan Syanjarudur. Kelompok Mamluk tidak ingin kehilangan kekuasaan mereka, sehingga mereka memberontak melawan Sultan dan menghabisi nyawanya pada April tahun 1250. Aibak menikahi Syanjarudur dan kemudian memerintah Mesir sebagai perantara Sultan Al-Ashraf II. Walaupun Al-Ashraf II merupakan Sultan Ayubiyah secara resmi, statusnya hanya berupa gelar saja. Kekuasaan Aleppo, An-Nasir Yusuf ingin mengembalikan kekuasaan para keturunan Salahuddin, dan kemudian ia menggalang dukungan dari semua Amir Ayubiyah di Syam untuk merebut kembali Mesir dari cengkeraman Mamluk. Pada tahun 1250, ia berhasil merebut Damaskus dengan mudah. Wilayah An-Nasir Yusuf pun terbentang dari Sungai Habur di Mesopotamia Utara hingga semenanjung Sinai, kecuali Hamat dan Transyordania. Setelah mendengar kabar kematian Al-Muazzam Turansyah dan kenaikan tahta Syanjarudur, An-Nasir Yusuf menyerang Mesir pada Desember tahun 1250. Pasukan An-Nasir Yusuf jauh lebih besar dan memiliki persenjataan yang lebih baik daripada pasukan Mesir. Pasukan An-Nasir Yusuf terdiri dari pasukan Aleppo, Homs, Hama, dan pasukan anak-anak Salahuddin yang masih hidup, Nusrat al-Din dan Turansyah bin Salahuddin. Namun, pasukan An-Nasir Yusuf berhasil dikalahkan oleh pasukan Aibak. An-Nasir Yusuf kemudian kembali ke Syam, dan wilayah tersebut kemudian secara perlahan terlepas dari kendalinya. Mamluk bersekutu dengan tentara salib pada Maret tahun 1252 dan mereka kemudian bersama-sama mengobarkan perang melawan An-Nasir Yusuf. Raja Louis, yang telah dibebaskan setelah pembunuhan Al-Muazzam Turansyah, memimpin pasukannya ke Java, sementara Aibak memutuskan untuk mengirim pasukannya ke Gaza. Setelah mendengar kabar mengenai persekutuan tersebut,
An-Nasir Yusuf memindahkan pasukannya ke Tol Al-Ajul di luar kota Gaza agar pasukan Mamluk tidak dapat bertemu dengan tentara Salib. Pasukan Ayyubiyah yang lainnya ditempatkan di lembah Yordania. Aibak dan An-Nasir Yusuf sadar bahwa perang di antara mereka akan sangat menguntungkan tentara Salib, sehingga mereka menerima mediasi dari Abbasiyah yang dilaksanakan oleh Najmuddin al-Badirai. Pada April tahun 1253, ditandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa Mamluk akan tetap menguasai seluruh Mesir, serta wilayah Palestina hingga mencapai, tetapi tidak termasuk, Nablus. Perjanjian tersebut juga memastikan kekuasaan An-Nasir Yusuf di Syam. Akibatnya, kekuasaan Ayyubiyah di Mesir secara resmi berakhir. Setelah konflik antara Mamluk dan Ayyubiyah kembali memanas, Al-Badirai mengatur perumusan perjanjian lainnya, kali ini memberikan wilayah kekuasaan Mamluk di Palestina dan Al-Arish di Sinai kepada An-Nasir Yusuf. Namun, An-Nasir Yusuf malah mengangkat seorang Mamluk yang bernama Kutus sebagai penguasa Yerusalem, sementara Nablus dan Jenin diberikan kepada Baibar. Masa pemerintahan An-Nasir Yusuf menjadi masa yang tenang selama lebih dari 1 tahun setelah penetapan kesepakatan dengan Mamluk. Pada tanggal 11 Desember tahun 1256, ia mengirim 2 utusan ke ibu kota Abbasiyah di Baghdad agar ia dapat diangkat sebagai Sultan secara resmi oleh Khalifah Al-Mustasim. Akan tetapi, Mamluk sudah mengirim utusan ke Baghdad terlebih dahulu untuk memastikan agar An-Nasir Yusuf tidak dianugerahi gelar tersebut, sehingga Al-Mustasim sulit untuk memutuskan. Pada awal tahun 1257, Aibak dibunuh akibat persekongkolan, dan ia digantikan oleh putranya yang masih berumur 15 tahun, Al-Mansur Ali. Sementara Saifuddin Kutus menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di pemerintahan. Tak lama sesudahnya, muncul desus mengenai persekongkolan yang lain yang konon terkait dengan An-Nasir Yusuf. Wazir Syarifuddin Al-Faizi dituduh terlibat dalam persekongkolan tersebut dan ia tewas dicekik oleh aparat Mesir. Anggota kelompok Bahri Mamluk di Syam yang dipimpin oleh Baibar kemudian meminta An-Nasir Yusuf untuk melakukan campur tangan dengan menyerang Mesir, tetapi ia menolak mengambil tindakan, karena ia takut bahwa dinasti Bahri akan menjatuhkannya jika mereka berhasil menguasai Mesir. Kemerdekaan Karak. Hubungan antara An-Nasir Yusuf dan Bahri Mamluk semakin menegang setelah An-Nasir Yusuf menolak menyerang Mesir. Pada Oktober tahun 1257, Baibar dan orang-orang Mamluk lainnya meninggalkan Damaskus atau diusir dari kota tersebut. Mereka kemudian pindah ke Yerusalem. Saat Gubernur Kutub menolak membantu mereka melawan An-Nasir Yusuf, Baibar melengsarkannya dan memerintahkan agar Amir Karak yang bernama Al-Mughith Umar dinyatakan sebagai gubernur yang baru dalam khotbah di Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, Al-Mughith Umar dikenal karena telah menerima para pembangkang politik dari Kairo dan Damaskus yang sedang mencari suaka. Tak lama setelah menguasai Yerusalem, Baibar menaklukkan Gaza. An-Nasir Yusuf mengambil tindakan balasan dengan mengirim pasukannya ke Nablus. Maka meletuslah sebuah pertempuran dan kelompok Mamluk kemudian melarikan diri menyeberangi sungai Yordan menuju kawasan Balka. Mereka lalu pergi ke Zugar di ujung selatan Laut Mati, dan dari situ mereka menyatakan bahwa mereka tunduk kepada Karak. Hubungan baru Al-Mughith Umar dengan Baibar semakin memperkuat kemerdekaannya Karak dari An-Nasir Yusuf. Untuk memastikan kemerdekaan tersebut, Al-Mughith Umar mulai membagi-bagikan wilayah Palestina dan Transyordania kepada orang-orang Bahri Mamluk. Mereka lalu membentuk pasukan kecil dan bergerak menuju Mesir. Walaupun awalnya cukup berhasil di Palestina dan Al-Arish, mereka menarik diri setelah menyadari bahwa pasukan mereka kalah jumlah bila dibandingkan dengan pasukan Mesir. Al-Mughith Umar dan Baibar sendiri tidak merasa gentar dan mengirim 1.500 kavaleri ke Sinai. Pada permulaan tahun 1258, tetapi pasukan tersebut dikalahkan oleh pasukan Mamluk Mesir. Serangan bangsa Mongol dan kejatuhan dinasti Ayyubiyah.
Ayubiyah telah berada di bawah kedaulatan bangsa Mongol semenjak pasukan Mongol menyerang wilayah-wilayah Ayubiyah di Anatolia pada tahun 1244. An-Nasir Yusuf mengirim duta besar ke ibu kota Mongol di Karakorum pada tahun 1250 tak lama setelah ia naik ke tampuk kekuasaan. Namun, perdamaian di antara mereka tidak berlangsung lama, karena Han Agung Mongke memberikan arahan kepada saudaranya, Hulagu, untuk memperluas wilayah hingga mencapai Sungai Nil. Hulagu pun menghimpun 120.000 tentara untuk melaksanakan tugas ini. Pada tahun 1258, ia berhasil merebut Baghdad dan membantai para penduduknya, termasuk Khalifah Al-Mustasim dan sebagian besar anggota keluarganya. Di tahun yang sama, bangsa Mongol merebut Diyarbakir dari Ayubiyah. An-Nasir Yusuf kemudian mengirim seorang utusan untuk menghadap Hulagu, dan utusan tersebut menegaskan bahwa An-Nasir Yusuf menolak tunduk kepada Mongol. Hulagu tidak dapat menerima hal tersebut, sehingga An-Nasir Yusuf memohon bantuan dari Kairo. Permohonan tersebut bertepatan dengan berlangsungnya sebuah kudeta yang dilancarkan kelompok Mamluk terhadap sisa-sisa kepemimpinan Ayubiyah di Mesir. Kutus kemudian menjadi sultan di Mesir. Sementara itu, pasukan Ayubiyah dikumpulkan di Birzeh, tepat di sebelah utara Damaskus, untuk mempertahankan kota tersebut dari serangan bangsa Mongol yang sedang bergerak menuju Syam Utara. Aleppo kemudian dikepung selama seminggu, dan pada Januari tahun 1260, kota tersebut jatuh ke tangan bangsa Mongol. Masjid Agung dan benteng Aleppo dihancurkan dan sebagian besar penduduknya dibunuh atau dijual sebagai budak. Kehancuran kota Aleppo membuat panik kaum Muslim Syam. Amir Ayubiyah di Homs, Al-Asraf Musa, menawarkan persekutuan dengan bangsa Mongol saat pasukan Mongol sedang mendekati kota tersebut, dan Hulagu kemudian mengizinkan sang Amir untuk tetap berkuasa di Homs. Kota Hamad juga menyerah tanpa perlawanan. Tetapi mereka tidak bersekutu dengan Mongol. An-Nasir Yusuf sendiri memutuskan untuk melarikan diri dari Damaskus untuk mencari perlindungan di Gaza. Hulagu bertolak ke Karakorum dan menugaskan Kitbuka, seorang panglima Kristen Nestorian, untuk melanjutkan perang penaklukan. Damaskus menyerah setelah kedatangan pasukan Mongol, tetapi kota tersebut tidak dihancurkan seperti kota-kota Muslim lainnya yang telah ditaklukkan oleh Mongol. Sementara itu, dari Gaza, An-Nasir Yusuf berhasil menggerakkan garnisun di benteng Damaskus untuk memberontak melawan penjajah Mongol. Mongol membalasnya dengan melancarkan serangan artileri besar-besaran ke benteng tersebut. Ketika garnisun tersebut sadar bahwa An-Nasir Yusuf tak dapat menyelamatkan mereka, mereka memutuskan untuk menyerah. Tentara Mongol lalu menaklukkan Samaria, membantai sebagian besar garnisun Ayubiyah di Nablus, dan kemudian bergerak ke arah selatan hingga ke Gaza tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. An-Nasir Yusuf kemudian ditangkap oleh pasukan Mongol, dan dimanfaatkan untuk meyakinkan garnisun di Ajelun untuk menyerah. Sesudah itu, seorang gubernur Ayubiyah yang bernama Banyas bersekutu dengan Mongol. Maka Mongol telah menguasai sebagian besar wilayah Syam dan Al-Jazirah, sehingga mengakhiri kekuasaan Ayubiyah di wilayah tersebut. Pada tanggal 3 September tahun 1260, pasukan Mamluk yang berpusat di Mesir pimpinan Kutus dan Baibar berani menantang bangsa Mongol dan berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut. 5 hari kemudian, pasukan Mamluk merebut kota Damaskus. Dalam waktu sebulan, sebagian besar wilayah Syam berhasil dikuasai oleh Bahri Mamluk. Sementara itu, An-Nasir Yusuf dibunuh saat masih ditawan oleh bangsa Mongol. Sisa-sisa dinasti, banyak Amir Ayubiyah di Syam yang dicela oleh Kutus karena telah bersekutu dengan bangsa Mongol. Namun, Al-Asraf Musa yang membelot dari kubu Mongol dan membantu Mamluk di Ain Jalut diperbolehkan meneruskan kekuasaannya di Homs. Sementara itu, Al-Mansur dari Hamad sedari awal sudah bertempur bersama dengan Mamluk. Alhasil Hamad tetap diperintah oleh keturunan Ayubiyah dari Trah Al-Muzaffar Umar. Setelah Al-Asraf Musa wafat pada tahun 1262,
Sultan Mamluk yang baru, Baibars, mengambil alih kota Homs. Pada tahun berikutnya, Al-Mughith Umar diperdaya oleh Mamluk, sehingga ia menyerahkan Karak kepada Baibars dan juga dihukum mati tak lama sesudahnya karena ia pernah membantu bangsa Mongol. Penguasa Ayyubiyah yang terakhir di Hamad tutup usia pada tahun 1299, dan Hamad kemudian sempat dikuasai oleh Mamluk. Namun, pada tahun 1310, Sultan Mamluk An-Nasir Muhammad memberikan Hamad kepada salah satu anggota dinasti Ayyubiyah, yang dikenal sebagai ahli geografi dan penulis, Abu Al-Fida. Abu Al-Fida wafat pada tahun 1331 dan digantikan oleh putranya, Al-Afdal Muhammad. Hubungan Al-Afdal Muhammad dengan Mamluk pada akhirnya memburuk, sehingga ia dicabut dari jabatannya. Pada tahun 1341 dan kota Hamad secara resmi dikuasai oleh Mamluk. Di Anatolia Tenggara, Ayyubiyah masih menguasai Hisn Kaifa yang masih dapat mempertahankan kemerdekaannya dari Ilkhanat Mongol yang memerintah Mesopotamia Utara. Hingga Dasawarsa 1330-an. Setelah Ilkhanat mengalami perpecahan, bekas vasal mereka di kawasan tersebut, dinasti Artuklu, berperang melawan Ayyubiyah di Hisn Kaifa pada tahun 1334. Tetapi mereka mengalami kekalahan dan Ayyubiyah bahkan berhasil merebut wilayah Artuklu di tepi kiri sungai Tigris. Pada abad ke-14, Ayyubiyah membangun kembali kastil Hisn Kaifa yang berfungsi sebagai benteng mereka. Penguasa Ayyubiyah di Hisn Kaifa menjadi vasal Mamluk dan kemudian Beylik Dul Qadir, hingga mereka digantikan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-16. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda. Nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.